Nah, sebetulnya yang dalam supervisi ini yang wajib menjadi supervisor itu adalah kepala madrasah. Itu yang wajib. Tapi dia bisa dibantu oleh guru senior dan juga bisa dibantu awalan oleh pengawas gitu kan. Hanya pengawas hanya sebagai pendamping saja. Itu yang pertama. Yang kedua, dan itu, nah dalam supervisi ini memang sudah ada program, jadwal dan lain sebagainya. Dan guru itu hanya satu kali disupervisi, ya hanya satu kali, misalkan oleh pengawas atau kepala madrasah atau guru senior. Tapi yang lebih utama itu dengan kepala madrasah. Jadi tidak sampai guru itu dua kali disupervisi. Karena supervisi yang sekarang itu diharapkan berbeda dengan supervisi zaman lama, Pak. Jadi yang namanya supervisi itu harus humanis. Jadi sekarang itu tidak ada lagi yang disupervisi, tidak ada lagi yang mensupervisi. Itu disebut teman dalam pembelajaran. Jadi diawali dengan masuk yang bersama-sama, nanti si supervisor itu membantu guru dalam pembelajaran. Misalkan dalam pembagian soal atau pembagian angket atau pembagian kertas atau apapun, supervisor itu harus terlibat. Supaya apa? Supaya guru dan siswa tidak stres, Pak. Jadi kalau ada guru, ada siswa, tiba-tiba supervisor duduk di belakang, memperhatikan guru mengajar. Nanti gurunya stres, siswanya juga stres. Jadi bagaimana caranya guru dan siswa itu seperti pembelajaran biasa. Misalkan kita masuk sebagai kepala madrasah mensupervisor gurunya. Anak-anak, Bapak sudah lama tidak mengajar. Bapak ingin kangen sekali mengajar bersama kalian. Nah, Bapak ingin mendampingi dalam pembelajaran ini dengan ibu ini atau dengan bapak ini. Jadi pembelajaran sekarang itu supervisi itu harus humanis. Tidak lagi sesakral dulu, Bu, menakutkan dan lain sebagainya. Karena kita adalah pembimbingan dan lain sebagainya. Sehingga dalam supervisi itu hanya satu kali. Yang utamanya kepala madrasah. Tapi bisa juga oleh guru yang ditunjuk oleh kepala madrasah. Itu yang pertama dari Pak Sugiono. Yang kedua dari adik saya, Pak Wahyu, ya. Pak Wahyu adik kelas Pak Wito, ya. Nah, dalam pemetaan diklat, teorinya betul Pak Wahyu. Teori awalnya seperti yang Pak Wahyu sampaikan, bahwa nantinya yang namanya diklat itu adalah hasil dari AKP. Jadi tidak heran kalau itu sudah berlaku, ada satu pengawas yang diklatnya 4 kali. Manajerial ikut, supervisi akademik ikut, penilai evaluasi ikut, penelitian juga ikut, Pak. Ada mungkin juga pengawas itu hanya ikut 1 kali diklat. Pas dilihat nilainya, ternyata yang tidak mastery learning itu pada waktu misalkan di supervisi akademik, maka yang didiklat itu supervisi akademik. Itu konsep lama, Pak. Konsep yang kita bangun itu dulu seperti itu. Nah, ternyata di hasil AKP kemarin itu hasilnya tidak sesuai dengan harapan. Nah, kalau tidak salah jauh dari harapan, Pak. Rata-ratanya jauh dari harapan. Oleh sebab itu maka setiap Pokjawas mengajukan untuk diklat. Walaupun kemarin diklat pengawas itu belum seperti diklat yang sebetulnya, karena memang modul-modul ini belum didiklatkan, Pak. Belum ada paspropnya, belum ada pasdanya. Jadi kemarin pengawas itu bagaimana mendampingi PKB guru. Nah, yang kemarin itu diklat yang kemarin itu adalah bagaimana pengawas mendampingi PKB kepala madrasah dan PKB guru. Karena PKB pengawas belum, Pak. PKB pengawas belum. Jadi kita untuk misalkan pasprop untuk itu belum ada, pasda juga belum ada untuk ini. Oleh sebab itu kemarin pengawas itu hanya terlibat pada bagaimana dia melihat PKB guru. Jadi idealnya Pak Wahyu seperti itu. Jadi idealnya dari AKP itu akan terlihat pengawas yang akan didiklat. Dari data ternyata hampir semua pengawas didiklat untuk empat kompetensi itu, Pak. Jadi hanya sedikit, misalkan supervisi akademik hanya sedikit yang lulus. Yang di atas 80 itu hanya sedikit. Mungkin Bapak dan Ibu peserta di sini sudah tahu nilainya, gitu kan? Yang manajerial juga yang di bawah yang 80 ke atas juga amat sangat sedikit. Oleh sebab itu kegiatan PKB kemarin
itu mengajukan. Dan memang PKB kemarin belum kepada PKB kompetensi keempat pengawas ini. Itu yang dari Pak Wahyu. Yang ketiga dari Bu Arini Kudus di SK Dirjen tentang apa? Tentang memang di situ Bu di instrumen ya, ada instrumen perencanaan, ada instrumen pelaksanaan, dan ada instrumen yang terakhir. Dan kalau ibu cermati bahwa instrumen itu yang berhubungan dengan pembelajaran. Bapak lihat misalkan di KMA-nya, Bapak lihat misalkan perencanaannya itu berhubungan dengan bagaimana strategi pembelajarannya, bagaimana misalkan metodenya segala macam, itu yang berhubungan dengan pembelajaran. Semuanya kalau kita melihat masih ada yang belum. Ini satu penanya nggih, Bu Hartati ini. Bagaimana Pak Didin kalau Pak Ajis kan sudah tadi ya? Ya, ya. Bu Hartati ini. Bu Hartati, monggo Bu Hartati. Ya, siap. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya langsung saja kepada Pak materi ini Pak Didin. Di mana pada hari ini kita membicarakan mengenai supervisi akademi. Nah, yang saya akan tanyakan di sini Pak, karena sesuai dengan pelaksanaan di lapangan, instrumen yang kami gunakan khususnya dalam pelaksanaan pembelajaran itu yaitu sesuai dengan KMA 624. Nah, ada di antara beberapa kepala madrasah saya bertanya bagaimana cara mengisinya, pengisian instrumen pelaksanaan pembelajaran itu yang sesuai KMA 624. Contohnya Pak, aspek yang diamati guru melaksanakan pembelajaran konstekstual, kebermaknaan, metakognitif, humanis, dan moderat. Nah, seandainya guru itu atau melaksanakan pembelajaran itu ada salah satu aspek yang tidak terlaksana, contohnya tidak moderat atau tidak harmonis. Nah, bagaimana cara untuk mengisi hasil pengamatan di instrumen itu, Pak? Kalau bisa diberi kasih contoh. Karena kemarin yang pertama kemarin juga kami ikuti, yang saya dengarkan itu kalau hanya sedikit saja kekurangan tidak perlu lagi diisi. Jadi saya minta petunjuk dari Pak materi ini. Mungkin itu saja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Kita lanjut yang kedua, yang terakhir gini, Pak Abdul Samad. Pak Abdul Samad ini dari Kalsel kah? Sulawesi Selatan kah? Ya, sama-sama Pak. Tanya. Ya, Pak Dr. Abdul Samad ya ini ya. Iya. Silakan Pak Dokter, monggo. Sudah Pak. Kebetulan saya ini satu ruangan Ibu Hartati. Jadi saya enggak usah tanyakan itu tadi. Saya sudah diskusi bahwa tolong ditanyakan seperti ini. Saya kira itu Pak. Terima kasih. Terima kasih. Monggo Pak Didin. Aspek pengamatan dan realisasinya, Pak. Iya. Terima kasih Bu Ardati. Jadi memang kita untuk instrumen yang sekarang kita larikan ke konsep Pak, bahwa yang namanya supervisi itu bukan penilaian. Jadi supervisi itu pendampingan guru supaya profesional. Jadi bukan penilaian. Kalau memang instrumen yang dulu kan ada poin 1, 2, 3 checklist, nilai apa di bawahnya ada nilai, terus ada nilai berapa nilai untuk guru yang disupervisi. Karena dulu pendekatannya pendekatan kuantitatif. Nah, tapi kalau untuk instrumen yang sekarang itu pendekatannya adalah kualitatif. Pendekatannya kualitatif, memang instrumennya pun semuanya harus kita nulis Pak. Harus nulis, misalkan guru sedang mengajar. Ini mengajarnya itu kena nggak sih 4C-nya, kena nggak literasinya, atau kena misalkan PPK-nya gitu kan ya. Atau tadi Ibu ada beberapa. Itu Bapak dan Ibu yang memang itu butuh butuh kajian-kajian khusus, karena teman-teman itu biasanya teorinya begitu, contohnya mana gitu Pak Swito ya. Jadi memang tugas kita itu
sudah dalam tim itu ini supervisi kebetulan modul dengan KMA itu duluan modul Pak. Jadi modul dulu baru KMA. Jadi agak-agak sedikit berbeda, tetapi sebetulnya pada prinsipnya sih sama. Pada prinsipnya sama. Cuma yang ditanyakan Ibu Hartati itu adalah memang instrumen yang sekarang itu instrumennya adalah kualitatif, tidak kuantitatif. Nah, bagaimana cara pengerjaannya? Ini pun kita sering diskusi dengan teman-teman bahwa memang pada waktu guru kita sedang pelaksanaan pembelajaran, supervisor itu menulis apa yang dilakukan oleh guru. Nanti baru dilihatkan ke instrumen. Nah, kira-kira dia apa yang dilakukan. Selanjutnya tindak lanjutnya apa. Nah, tindak lanjut itulah yang menjadi titik tolak Bapak dan Ibu madrasah gitu kan atau KKM melaksanakan PKB bagi guru. Jadi PKB bagi guru itu dasarnya apa? Ya supervisi gitu kan. Dasar-dasar dari supervisi itulah dirumuskan berdasarkan berbagai temuan, maka kira-kira apakah individual atau kelompok gitu kan. Mana yang kurang, mana yang lebih, itu dia dijadikan bahan untuk pelaksanaan PKB guru. Jadi begitu Bu Hartati. Jadi memang instrumen yang sekarang itu lebih mengarah kepada kualitatif. Nah, kualitatif tidak seperti dulu. Kalau dulu ada angka-angka bisa kita simpulkan. Terima kasih Pak Wito dan kawan-kawan. Pak Didin, Bapak Ibu, mohon maaf Pak Abdul Aziz, Bu Rini, Bapak Sarjan, memang harus sabar ini ya, sesuai dengan Pak Sabar Sarjan. Pak Wito, sedikit ya, mungkin ke teman-teman, ini kan baru preambul dari supervisi akademik. Jadi belum kepada menukik kepada bagaimana misalkan perencanaan, bagaimana pelaksanaan, bagaimana itu mungkin nanti di pertemuan berikutnya. Iya, Bapak, insya Allah. Terima kasih Pak Didin atas semua ular-ular dan pencerahannya yang terkait dengan supervisi akademik. Bapak Ibu yang lain mohon maaf yang masih ini residen mohon maaf sekali karena waktu Bapak Ibu boleh saya simpulkan mohon izin ini. Yang pertama kunci dari pembahasan kita ini tadi adalah pendekatan model abad 21. Pendekatan abad 21. Entah itu nanti pembelajarannya yang dilakukan oleh guru, kamatnya, beserta Bapak Ibu pengawas. Nah, pendekatan abad 21 itu Bapak Ibu bisa nanti dibuka di KMA 624 atau yang lebih detailnya itu ada di Kemendikbudristek nomor 209 tahun 2021. Yang di dalamnya itu banyak indikator-indikator yang terkait dengan pendekatan abad 21. Dari semua, untuk lulusannya, pembelajarannya itu ada di sana, Bapak Ibu. Kemudian kalau kita simpulkan yang paling akhir adalah, ini semua tanggung jawab daripada pengawas. Tadi, pengawas yang hebat akan mampu membentuk guru dan kepala sekolah yang hebat. Monggo dari itu, tanggung jawab dari kita semua, dari Pok Jawasnas, Pak Didin, monggo niki panggil, kemudian Pak Jurni, ini adalah harapan kita semua. Monggo kita siapkan ke depan. Mohon maaf, Bapak Ibu, demikian dari kajian terkait supervisi akademik dari hari ini. Mohon maaf kalau ada yang kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Lukman, monggo.
Baik, terima kasih Bapak. Pak Haji Didi Nadia, terima kasih. Pak Suito juga terima kasih. Di sini saya perlu sampaikan laporan bahwa pengunjung di YouTube hampir 243, di Zoom kita hampir 256 tadi, karena kita terbatas ya. Di posisi berapa tadi? 300 kalau kita punya Zoom ini. Jadi mohon maaf apabila mungkin pada kesempatan ini Bapak Ibu, kami dari Pokjawas Madrasah Nasional belum bisa mengakomodir ya semua pertanyaan Bapak Ibu. Nah, memang ya inilah keterbatasan Bapak Ibu ya. Oke, saya akan stop dulu live streamingnya. Oke, kita akan langsung mungkin dengan